Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita, dan pada malam yang berbahagia kali ini kita akan kembali membahas bab yang berjudul Aqsamul Qulub, jenis-jenis hati. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas jenis hati yang pertama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, ada hati yang Allah namakan di dalam Al-Quran dengan Al-Qalbus Salim. Telah kita jelaskan seperti apakah hati tersebut. Dan pada malam yang mulia kali ini kita akan membahas jenis-jenis hati yang berikutnya. Jenis hati yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, Al-Qalbul Marid, hati yang berpenyakit. Al-Qalbul Marid disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ayat ini turunnya itu disebabkan oleh orang-orang munafiqun. Karena di dalam hati mereka terdapat penyakit yang dimana mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Apa penyakit hati mereka? Yuzhiru iman wa yubtinu kufra. Mereka menampakkan keimanan, namun mereka menyembunyikan di dalam hati mereka keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, hati yang berpenyakit di dalamnya terdapat dua komponen. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Yang pertama, madatu iman, komponen keimanan, unsur-unsur iman. Ini yang pertama. Yang kedua, madatu kufrin, unsur-unsur kekufuran. Wa huwa lima ghalabat alaih. Dan hati tadi akan condong kepada mana unsur yang lebih kuat. Apabila yang lebih kuat adalah unsur keimanan, maka dia akan condong kepada keimanan. Ketika hatinya lebih condong kepada nuansa-nuansa iman, maka dia rajin sholat, dia datang ke masjid, dia mengerjakan siyam, dia mengerjakan sholat sunnah. Tapi ketika yang lebih condong adalah unsur-unsur kekufuran, maka dia akan condong kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Apa sebab iman seseorang bisa bertambah? Yazidu bi ta'atir rahman. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Semakin taat seseorang kepada Allah, maka imannya akan semakin tinggi. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman akan berkurang ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, maka imannya akan semakin lemah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, ada pelajaran yang begitu berharga yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita sering berada dalam kondisi tersebut, tapi jarang kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini pernah kami sampaikan di beberapa kesempatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan safar, beliau membaca suatu doa yang dimana mengandung makna yang begitu mendalam dan mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah menunggangi hewan tunggangannya ala rakibih, beliau sudah di atas kendaraannya. Di zaman itu kendaraan untuk berpergian jauh hewan. Di zaman ini berbeda. Oleh karena itu disesuaikan dengan zaman. Apa tunggangannya? Mobilkah? Kapalkah? Buskah? Pesawatkah? Maka ketika Rasulullah telah berada di atas kendaraannya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul membaca suatu doa. Apa yang Rasul baca? Yang pertama kali Rasul baca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah dan menjelaskan kandungan hadis ini, kata Al-Imam An-Nawawi, ini bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika kita naik kendaraan, yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk syukur, kita mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar. Ini penting untuk difahami. Kenapa Rasulullah bertakbir ketika di atas kendaraan sebelum memulai safarnya? Kata Al-Imam An-Nawawi, ini sebagai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jadi beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah. Berarti yang pertama kali setelah bertakbir, Rasul ucapkan Maha suci Allah. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Kemudian Rasul melanjutkan dengan mengatakan sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menjadikan kendaraan ini tunduk kepada kami. Bisa kami naiki, bisa kami kendalikan. Dari penggalan hadis ini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya yang menjadikan seseorang bisa mengendalikan kendaraan itu bukan karena keahliannya semata, bukan karena kehebatannya, tapi atas izin Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita naik bus, kita naik mobil, jangan kita katakan sopirnya sopir Medan, insya Allah selamat. Belum tentu. Betapa banyak sopir Medan yang mati di tengah jalan tabrakan. Tidak jaminan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, Rasul ketika naik kendaraan, yang beliau puji bukan yang mengendarai, tapi yang beliau puji siapa? Allah. Ini kaidah yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena jangan sampai kita menyandarkan harapan keselamatan kita kepada siapa? Makhluk. Kita menyandarkan harapan keselamatan kita kepada siapa? Allah. Karena Allah telah menyifati dirinya dengan As-Samad. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan As-Samad, tempat bergantungnya makhluk. Berarti ketika kita berpergian jauh naik bus, naik mobil, naik travel, sopirnya orang Medan, jangan kita yakin dia akan selamat. Jangan kita yakin dia akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanyalah Allah Jalla. Ini kaidah harus pahami. Karena apa? Karena ketika kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, makhluk bisa jadi mengecewakan kita. Makhluk tidak bisa memberikan kepada kita kebahagiaan, keselamatan, juga kesengsaraan. Bukankah Nabi kita telah mengingatkan kepada kita, "Lau ijtama'atil insu wal jinnu," seandainya manusia dan jin berkumpul, bersatu, "ala an yanfa'uka bi syai'in,"
Mereka bersatu dan berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, menolong engkau. Lan yanfa'uk, mereka tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan dan manfaat kepadamu illa bima qad kataballahu lak, kecuali atas izin, atas takdir Allah untuk dirimu. Berarti kalau seandainya Allah takdirkan selamat, selamat. Kalau Allah takdirkan kecelakaan, kecelakaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walau ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya jin dan manusia bersatu ala an yadurruka bi syai'in, untuk mencelakai engkau, lan yadurruk, maka sungguh mereka tidak akan mampu mencelakai engkau illa bima qad kataballahu alaik, kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan kepada dirimu. Kalau Allah takdirkan selamat, selamat. Walaupun manusia sepakat untuk mencelakai. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini penting. Jadi ketika kita mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kami, menjadikannya kami bisa mengendalikannya, menungganginya, berarti kita telah memasrahkan diri kita kepada Allah. Kita telah mengikrarkan kita bisa mengendarainya, ini semua atas nikmat Allah. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Rasul mengatakan sebuah kalimat yang penting untuk kita fahami. Beliau mengatakan dalam doanya, "Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Dan hanya kepada Rabb kamilah kami kelak akan dikembalikan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya dalam doa ini Rasulullah mengingatkan kita akan dikembalikan kepada Allah. Berarti ketika kita berpergian jauh, kita harus ingat, kita tidak hanya dalam perjalanan hanya sekedar di kehidupan dunia. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi di yaumil akhir. Berarti kita harus mengingat dalam safar kita akan dikumpulkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi ketika kita safar, kita ingat mati. Jadi ketika kita membaca doa ini, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami akan dikumpulkan di sisi Tuhan kami, kita ingat bahwasanya kita akan mati. Jadi kita takut untuk bermaksiat. Banyak orang yang ketika dia safar, dia bermaksiat karena dia menganggap tidak ada orang yang mengenali tempat dia safar. Sehingga ketika kita mengingat dan membaca doa ini, kita tahu kita akan mati. Kita akan dikumpulkan di hadapan Allah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Sehingga kita takut untuk bermaksiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan doanya dengan membaca, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini albirra wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Rasul menyebut dalam hadis ini dua perkara, albir wa taqwa. Albirra, kata Al-Imam An-Nawawi, Rasul mengajarkan kepada kita agar dalam perjalanan ini kita senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan at-taqwa artinya, kata Al-Imam An-Nawawi, yakni kita minta kepada Allah, kita dijauhkan dari melakukan kemaksiatan. Betapa indah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita safar, kita minta sama Allah. Ketika kita berpergian jauh, kita senantiasa taat sama Allah. Salatnya tidak lupa, apalagi salat fardu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Betapa banyak orang yang ketika dia safar, dia lupa salat. Apalagi ketika dia di atas kendaraan dan dia sedang safar. Betapa banyak manusia yang malas untuk mengerjakan salat fardu. Jangankan salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika di atas hewan tunggangan tidak lupa mengerjakan salat witir. Bahkan beliau salat witir di atas untanya, di atas kudanya.
Ini menunjukkan betapa tinggi antusias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar untuk menegakkan salat. Bahkan beliau senantiasa menjaga wudunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika beliau sedang berhaji, beliau berpindah dari Mina ke Musdalifah. Beliau buang air kecil. Setelah beliau buang air kecil, beliau mengambil wudu. Sahabat yang menemani beliau mengatakan, "As-salata ya Rasulullah." Apakah engkau hendak menegakkan salat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, "As-salatu amamak." Salat nanti, masih di depan. Nanti, belum sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang safar, beliau menjaga wudunya. Subhanallah. Batal wudunya, ambil air wudu lagi, perbarui. Ini menunjukkan safar tidak menghalangi kita untuk meninggalkan wudu, untuk dalam keadaan suci. Karena Rasulullah dalam kondisi safar pun beliau berwudu. Apalagi kita di zaman ini diberikan kemudahan. Di zaman Rasul air susah. Tidak seperti di zaman ini. Di zaman ini kita ketika safar di bandar udara, air berlimpah-limpah. Subhanallah. Kita safar melewati pelabuhan, air berlimpah. Kita safar dengan kereta api, air berlimpah. Oleh karena itu, tidak menghalangi kita untuk tetap dalam kondisi suci ketika kita safar. Dan hendaklah kita menjaga kesucian dalam kondisi apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang al-mutatahhirun, mencintai orang-orang yang bersuci, berwudu, senantiasa menjaga kesucian diri mereka. Zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan doa beliau, wa minal amali ma tarda. Ya Allah, kami minta kepadamu perbuatan yang engkau ridhai. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sekali lagi. Sebelumnya beliau mengatakan dia minta kepada Allah, beliau minta kepada Allah dalam perjalanan beliau al-birra wa taqwa, amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan. Kemudian Rasul kuatkan lagi dengan wa minal amali ma tarda. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku perbuatan yang engkau ridhai. Berarti Rasulullah minta kepada Allah agar beliau dijauhkan dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Betapa banyak manusia ketika dia pergi ke Batam, karena mungkin dia mengira nggak ada orang yang kenal sama dia di Batam. Dia pergi ke Jakarta, nggak ada orang yang kenal sama dia. Dia dengan seenak hatinya melakukan kemaksiatan. Karena dia menganggap tidak ada orang yang mengenal. Dia tidak perlu merasa malu karena tidak ada orang yang mencapnya sebagai ahli maksiat. Allahu Akbar. Bukankah Allah Sami'un Basir? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Oleh karena itu ketika kita dibisikkan oleh hati kita dan syaitan untuk melakukan maksiat, ketahuilah bahwasanya Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah mencatat semua perbuatan yang kita kerjakan. Rasulullah kemudian beliau melanjutkan doanya seraya membaca, Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, jadikanlah safar kami ini ringan bagi kami, sehingga safar yang jauh menjadi nyaman. Dan ini ada pelajaran yang berharga. Betapa banyak pasangan suami istri, mungkin suaminya dari Jawa, istrinya dari Sumatera, atau sebaliknya. Suaminya dari Sumatera, istrinya dari Jawa. Ketika pulang ke kampung masing-masing, semuanya kapok. Suami nggak mau lagi pulang ke kampung istri, istri nggak mau lagi pulang ke kampung suami. Alasannya banyak, jauh, banyak keluar biaya, ya nggak aman, banyak kejahatan. Padahal di kampung suami dan istri masih ada orang tua mereka. Banyak alasan yang menjadikan mereka tidak ingin kembali ke kampung pasangan mereka. Karena apa? Karena mereka lupa membaca doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpergian jauh, Rasul berpergian jauh itu hanya untuk dua perkara. Yang pertama al-jihad, yang kedua al-umratu wal hajj. Ini kata para ulama.
Rasul tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri untuk nyantai-nyantai healing, nggak pernah. Beliau jalan-jalannya untuk dua hal, kata para ulama. Lil umrati wal hajj, untuk umrah dan haji. Yang kedua, untuk berperang, jihad fi sabilillah. Kenapa kedua hal ini yang saat itu begitu berat menjadi ringan? Karena Rasulullah membaca doa ini. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dalam doa ini Rasulullah meminta kepada Allah at-takhfif. Safar yang jauh tadi menjadi ringan. Hambatan-hambatan yang dihadapi menjadi ringan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila kita kapok pulang ke kampung suami kita atau pasangan kita, istri kita, dengan berbagai macam alasan, coba berangkat lagi baca doa ini. Insya Allah akan menjadi ringan. Karena Rasul yang mengajarkan kepada kita, Allahumma hawwin alaina safarana hadha, watwi anna bu'dah. Dan dekatkanlah jaraknya ya Allah. Jarak yang jauh tadi, kita minta sama Allah. Seolah-olah menjadi dekat. 1000 kilometer, seolah-olah menjadi 100 kilometer. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Coba kita bayangkan. Di zaman dahulu, itu ketika seseorang ingin berangkat haji atau umrah, naik kapal. Perjalanan naik kapal berminggu-minggu. Bahkan ada yang 1 bulan. Di tanah sucinya 1 bulan. Kemudian kembalinya lagi ada yang berminggu-minggu, ada yang 1 bulan. Bahkan ada sejarah mencatat untuk naik haji atau umrah dalam perjalanan, kemudian di Mekahnya, kemudian kembali lagi sampai 3 bulan. Dan pada saat itu kondisi Mekah dan Madinah tidak seperti saat ini. Ya, belum ada hotel bintang 5. Ya, pemandangannya gunung batu. Belum ada pesawat terbang yang mewah. Belum ada mall, belum ada pusat perbelanjaan. Namun kenapa orang-orang di zaman itu mereka dengan penuh kecintaan pergi mendatangi Baitullah? Yang pertama sebabnya adalah iman. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka minta kepada Allah, mereka berdoa. Mereka baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma watwi anna bu'dah. Ya Allah, jadikanlah jarak perjalanan ini menjadi dekat. Yang jauh jadi dekat, yang berat menjadi ringan. Oleh karena itu, kalau kita merasa berat pergi ke suatu tempat, bacalah doa ini. Apalagi di tempat tadi ada sesuatu yang berharga. Ada mertua kita, ada orang tua kita, ada Baitullah, baca doa ini. Agar bisikan-bisikan syaitan yang semulanya berat menjadi ringan. Jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Inilah di antara resep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan tentang pekerjaan Fatimah di rumah yang begitu banyak. Fatimah menginginkan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau seorang pembantu. Namun ketika Rasulullah mendengar keluhan Ali dan Fatimah, Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Rasul mengatakan, "Idza ataituma madaji'akuma." Apabila kalian telah mendatangi kamar kalian dan kalian telah duduk di atas ranjang kalian, maka bacalah tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian bacalah Alhamdulillah 33 kali. Kemudian bacalah Allahu Akbar 34 kali. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, kenapa yang Rasul berikan zikir, bukan pembantu? Padahal yang diminta oleh Fatimah adalah pembantu. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, dengan zikir seseorang bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya berat untuk dia lakukan. Sebelumnya dia nggak mampu, tapi dengan dia bertawakal, pasrah dan berdoa kepada Allah, maka dia akan mampu. Fatimah tidak mampu melakukan amalan-amalan atau tugasnya sebagai seorang istri karena betapa banyak tugasnya di rumah. Mengeluh dia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan kepada Fatimah suatu resep, suatu formula yang dengannya amalan kerjaan rumah tangga menjadi ringan, yakni zikir. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang berzikir akan ditolong oleh Allah. Hatinya akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir, hati akan menjadi tenang. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, apa yang Allah katakan? Laula annahu minal musabbihin. Seandainya dia tidak termasuk hamba kami yang bertasbih. Para ulama ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud tasbih di sini adalah hamba yang banyak mengerjakan salat, yang banyak mengingat Allah di dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Selalu salat, selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka ketika dia dalam keadaan susah, hamba tadi akan ditolong oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, laula annahu minal musabbihin. Seandainya dia tidak termasuk hamba kami yang selalu bertasbih, maka lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ia akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mulailah setiap hari dalam detik-detik kehidupan kita dengan doa dan dengan zikir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah pelindung kami dalam perjalanan kami ini. Oleh karena itu kita tidak membutuhkan banyaknya bodyguard Bapak dan Ibu, atau asisten, atau sekretaris. Ketika kita pergi, ketika kita safar, ada zat yang maha kaya lagi maha perkasa yang melindungi kita. Kita tidak perlu merasa takut. Kalau ada yang takut naik pesawat, ingat bahwasanya Allah melindungi kita ketika di pesawat. Kalau ada yang takut naik kapal, maka ingat Allah yang melindungi kita di dalam kapal. Karena Rasul mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah pelindung kami dalam perjalanan jauh ini. Wal khalifatu fil ahli. Dan Engkaulah yang akan melindungi keluarga yang kami tinggalkan. Ada orang, dia punya kesempatan untuk naik haji, tapi dia nggak mau naik haji. Alasannya naik haji 1 bulan. Anak istri saya siapa yang jaga? Subhanallah. Ini diantara was-was syaitan. Padahal dia punya rezeki yang berlimpah untuk menunaikan rukun Islam. Tapi datang was-was syaitan. Siapa nanti yang antarkan anak sekolah? Siapa yang akan belanja gas, beli air galon, yang ngantar kalau istri sakit, anak sakit, sementara keluargaku di sini tidak ada orang dekat. Ini was-was syaitan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca suatu doa ketika kita safar, ya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau adalah Engkau adalah zat yang akan melindungi kami dalam perjalanan ini dan akan melindungi keluarga yang kami tinggalkan. Ketika kita sudah membaca doa ini, maka kita pasrah kepada Allah. Kita berserah kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup doa safarnya dengan membaca, Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari wa'sa'is safar. Apa itu wa'sa'is safar? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan wa'sa'us safar yakni segala kendala, keletihan dan berbagai macam hal yang menjadikan seseorang penat, letih atau mungkin sakit dalam perjalanannya. Kita berlindung karena betapa banyak orang yang safar sakit. Oleh karena itu kalau kita nggak mau sakit ketika safar, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari wa'sa'is safar, dari berbagai macam derita dalam perjalanan. Baik itu keletihan, sakit, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat tujuan kita sehat.
kembali ke rumah kita juga sehat. Kemudian Rasul melanjutkan doanya dengan mengatakan, wa ka'abatil manzar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemandangan yang buruk. Kita minta sama Allah ketika kita safar, kita tidak melihat hal-hal yang buruk. Baik itu kecelakaan yang menjadikan takut hati kita, atau hal-hal yang mendatangkan kecemasan dalam diri kita. Kita minta sama Allah perlindungan. Kemudian Rasul menutup doanya dengan mengatakan, wasu'il munqalib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhir yang buruk. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, artinya ketika pulang kita minta sama Allah tidak terjadi keburukan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup doanya dengan wasu'il munqalib fil mali wal ahli. Aku minta kepadamu ya Allah perlindungan dari akhir yang buruk pada hartaku dan keluargaku. Ketika kita sampai di rumah, alhamdulillah harta kita dijaga oleh Allah. Rumah kita dijaga. Betapa banyak orang yang safar, dia tinggalkan hartanya di rumah, kembali ke rumah, uangnya dicuri, emasnya dicuri, mobilnya dicuri. Bisa jadi dia lupa baca doa ini. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu baca doa ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca doa ini, mudah-mudahan keluarga dan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta sama Allah, ya, minta perlindungan harta yang kita sayangi, yang kita cintai, mobil yang kita rawat setiap hari, yang kita cuci, kita pulang masih bersih. Subhanallah. Motor boge yang kita punya, yang kita letakkan di garasi, pergi kita tinggalkan dalam kondisi baik, pulang pun dalam kondisi baik. Kalau seandainya kita punya harta yang kita sayang, itu fitrah manusia. Manusia diberikan oleh Allah fitrah. Selagi tidak menjadikan manusia tersebut jauh dari agamanya, maka fitrah tadi menjadi fitrah yang salimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan itu fitrah. Apabila fitrah tadi diletakkan pada tempat yang halal, maka dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan suami istri itu fitrah manusia. Apabila fitrah itu diletakkan pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ketika manusia menginginkan rumah, menginginkan kendaraan, itu fitrah. Dan ketika kendaraan tadi didapati dengan cara yang halal dan dibeli dengan cara yang halal, kemudian dirawat dengan cara yang halal, maka insya Allah akan mendatangkan barokah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Berkata para ulama, hati yang berpenyakit itu memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri hati yang berpenyakit, dhaiful yaqin, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Ini di antara ciri-ciri hati yang berpenyakit. Ya. Lemah keyakinannya bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Razzaq. Oleh karena itu ketika kita keluar dari rumah kita di waktu pagi, kita harus yakin yang memberikan kepadaku rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seekor burung keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan dia kembali ke rumahnya dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu ambil saja filosofi burung. Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Mungkin kita keluar dari rumah dompet kosong, berharap pulang ke rumah dompet dalam keadaan tebal. Burung saja yakin sama Allah, mengapa kita tidak yakin? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara ciri-ciri hati yang berpenyakit, kata para ulama, ada mutta'assuri bil mawa'id. Hatinya tidak akan terpengaruh dengan nasihat dan peringatan. Orang yang hatinya ada penyakit, mendengarkan nasihat enggak berpengaruh. Tidak akan memberikan taksir kepada hatinya. Karena hatinya sudah ditutupi dengan noda maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, "Idza adnabal 'abdu", apabila seorang hamba bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan
titikkan di dalam hatinya noda hitam. Semakin banyak dia bermaksiat, maka noda hitam tadi akan semakin banyak. Dan noda hitam ini hanya bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah suri tauladan kita dalam istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Dalam redaksi riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah." Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Oleh karena itu, ketika junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak beristighfar, kita harus lebih banyak lagi beristighfar. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di waktu yang akan datang. Rasul telah diampuni segala kesalahan beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Kita belum tentu. Dan istighfar di antara amalan yang begitu dahsyat. Allah menjelaskan dalam surat Nuh, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Nuh, menceritakan kepada kita tentang ucapan Nabi Nuh. Yursilis samaa alaikum midrara. Apabila kalian beristighfar, kalian bertaubat kepada Allah, membaca astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, maka Allah akan mengirimkan awan yang menurunkan hujan yang penuh dengan barakah. Oleh karena itu, kalau terjadi kekeringan, lama tidak hujan, selain salat istisqa, kita perbanyak istighfar. Bisa saja awan yang membawakan hujan yang penuh dengan barakah, hujan yang ditahan oleh Allah, itu karena dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun sama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika terjadi kekeringan di Madinah, maka beliau melaksanakan salat istisqa, minta hujan, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tempat di luar kota Madinah di zaman itu, kalau saat ini sudah menjadi bagian dari kota Madinah, yang di mana di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa, turun hujan sehingga dibangunlah sebuah masjid, dan masjidnya dinamakan dengan Masjid Ghamamah. Ghamamah berasal dari kata gham. Al-ghammu dalam bahasa Arab artinya awan. Awan mendung yang membawa hujan yang penuh dengan rahmat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam yang mulia kali ini. Kami mohon maaf apabila ada silap kata, kesalahan ucapan yang mungkin bisa menyakiti hati. Kami mohon maaf karena kami adalah hamba yang penuh dengan kekhilafan. Pasti banyak ucapan kami seandainya ditelaah ada yang salah mengucapkan, maka kami minta maaf dan kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.